Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita diizinkan kembali berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Selamat datang di rumah kajian salam. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Dan sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa hari ini adalah sesinya dengan Bang Nur Jabir. Terima kasih juga Ustadz Nur Jabir yang setia bersama kita menemani setiap bulan, minimal sebulan sekali ya, ketemu Ustadz Nur Jabir di sini. Dan tema-tema yang dibahas juga cukup unik ya, yaitu tentang Rumi, ajaran-ajaran Rumi. Yang mungkin biasanya kita hanya mendengar dari quote-quote yang berseliweran gitu ya di sosial media ya kan. Kita sering sering banyak banget kalau lagi hati lagi rungkad gitu atau pikiran lagi acak-acakan tiba-tiba datang quote Rumi kayak jadi tenang lagi kan gitu kan. Jadi kata-kata dari Rumi itu cukup membuat kita jadi kayak obat gitu. Sampai ada lagunya tapi saya nggak akan nyanyikan sekarang nanti aja ya. Maksudnya itu obat hati gitu ya. Jadi kata-kata Rumi itu quote-quote Rumi itu sering menjadi obat hati eh, dan obat pikiran ya kan. Orang kalau kalau misalnya nih sedang sakit badan, dia ke dokter, Pak. Ketika ke dokter itu dengan bangga bisa selfie, ya kan? Bisa selfie. Oh, aku lagi di rumah sakit mana gitu kan? Itu ada kebanggaan tersendiri bagi orang tertentu ya. Oh, sehingga membuat orang jadi berbelasungkawa cepat sembuh ya, GWS ya, apa gitu-gitu. Tapi kalau lagi sakit batin, diam-diam aja biasanya tuh. Lagi gundah gulana diem-diem aja. Suka nyari obatnya sendiri-sendiri. Itu tadi lewat quote Rumi, lewat meditasi, lewat pernafasan, lewat apa macam-macam. Nah, hari ini bahkan sudah 6 bulan gitu ya di sini ya. Sudah 6 bulan lebih kita belajar tentang eh, ajaran-ajaran dari Rumi. Tentu banyak sekali yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dari hari ke hari atau dari setiap sesinya kita bisa terus lagi ngedive lebih dalam tentang ajaran yang cukup indah ini. Terlebih hari ini topiknya tentang apa? Kecemburuan ilahi. Itu gimana tuh? Gak ngerti aja. Emang Tuhan bisa cemburu? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa ini muncul? eh, Bagaimana urutannya dari yang lalu-lalu gitu ya? Itu nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Nur Jabir. Eh, kita cukup membuka hati dan pikiran kita di sini ya. Kita hening sejenak boleh? Hening sejenak, kita menghadirkan hati kita di sini. Masalah-masalah kita taruh di rumah aja, Bu, ya. Jangan dibawa ke sini. Di sini kita santai-santai. Dialog ya. Kita mulai dengan bismillah, nafas 8 kali baru Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bang Nur Jabir. Saya persilakan.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik dan juga kesehatan, dan tanpa pula kita kirimkan selawat dan taslim tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pagi hari ini untuk kita berdiskusi satu tema dalam tradisi Sufi. Sebenarnya tema ini banyak dibahas tentang kecemburuan ilahi, dan ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Tapi dalam ranah sufistik, cemburuan ini berakar dari cinta. Jadi dan cinta yang mendalam. Mas Habib bisa bantu pakai ini. Nah, jadi ada pecinta, kemudian ada kekasih, kemudian ada hubungan di antara keduanya, yakni cinta. Kalau dalam tradisi Sufi, ini aktif, dia aktif, ini pasif. Misalnya disebut dengan Tuhan, ini hamba ya. Ini hamba. Hamba, kalau bahasa sastranya, ini Majnun, ini Laila. Kalau Bapak Ibu akrab dengan buku Laila Majnun, karya Nizam Ghaznavi, ini sebenarnya simbol asyik masyuk. Oh, ini ada lagi bahasa. Ini asyik, ini masyuk. Biasanya kita hanya mengenal satu ya, kekasih gitu. Tapi kalau dalam tradisi Sufi seperti ini bentuknya. Di awal itu kita membagi dua, ada pecinta, ada kekasih. Lalu kemudian ya yang mempertemukan mereka adalah cinta. Nah, ini istilah-istilah yang biasa digunakan dalam tradisi Sufi. Pecinta itu Majnun, kekasih itu Laila, di sini ada hamba atau Tuhan. Nah, sifatnya pecinta ini aktif, yang ini pasif. Jadi makanya di sini ada pembahasan tentang perjalanan nih atau suluk, karena yang aktif mencari adalah pecinta, dan ini menarik, ini ditarik, ini dia menarik, dia magnet. Dan bahasa-bahasa ini kita akan lihat dalam tradisi Sufi, dan kedalaman keduanya ini kemudian melahirkan, nanti kita akan lihat tentang pembagian kategori tentang cinta ya dalam tradisi Sufi. Nah, tetapi yang kita bahas hari ini adalah cinta yang melahirkan kecemburuan. Jadi tidak semua cinta bisa melahirkan kecemburuan. Bahkan kalau sekarang mungkin kalau orang cemburu itu dianggap ini ya, negatif gitu. Tetapi itulah hasil dari cinta yang mendalam. Jadi kalau ada
cinta tapi dia tidak cemburu, biasanya cintanya tidak begitu mendalam, gitu. Seperti itu. Eh, karena cinta yang mendalam itu dia akan merenggut. Menarik, makanya di sini ada menarik, di sini ada merenggut, dan ini yang direnggut, ini yang ditarik. Jadi eh, kekasih, kalau bahasa sufinya, kekasih akan menarik pecintanya, kekasih akan merenggut pecintanya. Nah, ini pendahuluan untuk menggambarkan di awal mungkin kita melihat dua ya, ada pecinta, ada kekasih, dan dia dihubungkan oleh cinta. Nah, ketika dia melebur, maka yang ada hanya cinta. Jadi ketika dia melebur, maka yang ada hanya cinta. Kita tidak akan melihat pecinta dan kekasih. Nah, ketika dia melebur, itu disebut dengan cinta yang mendalam. Itulah yang melahirkan apa yang disebut dengan cemburu. Dan itu terlihat dalam tradisi Sufi. Nanti saya bacakan syair-syair Rumi. Karena itu pembahasan ini em, bisa terjadi dalam dua sisi. Bisa terjadi pada hamba, bisa juga terjadi kepada Tuhan. Nah, tapi kita hari ini kita akan membahas bagaimana kecemburuan ilahi ini hadir ya di dalam ilahi. Kalau kita masuk dalam teks hadis qudsi yang sering kita baca, kuntukan zan mahfiyah fahbabtuan uraf fakalatul khaliqya uraf. Saya adalah perbendaharaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Filosofi penciptaan ini adalah cinta. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cinta. Jadi apapun yang Tuhan ciptakan itu adalah karena cinta ilahi. Sehingga cinta ilahi hadir di seluruh semesta, hadir di seluruh ciptaannya. Kalau bahasa sufinya, cinta ilahi mengalir di seluruh semesta. Dan ketika cinta hadir di dalam diri kita, itu pasti ada efek yang hadir di dalam diri. Nah, salah satu efeknya itu adalah entah itu kasih sayang, kepedulian, dan seterusnya. Dia pasti memberikan efek. Nah, kita masuk ke slide. Penggunaan istilah gairat. Ini gairah itu adalah istilah yang ada dalam tradisi Sufi. Makanya ada yang disebut dengan makom gairat. Jadi kalau seorang hamba itu juga nanti em, dia akan tiba kepada satu makom disebut makom gairat. Makom yang maknanya itu sampai kepada tenggelam dalam cinta ilahi disebut dengan makom gairat. Nah, dia pun seperti Tuhan, dia tidak mau ada orang lain yang tahu bahwa dirinya itu punya cinta yang dalam kepada ilahi. Jadi dia pun menyembunyikan dirinya agar tidak ada orang lain yang tahu. Nanti kita lihat di slide tentang pembagian itu. Nah, dalam konteks Tuhan disebabkan oleh keyakinan para sufi bahwa dia adalah kekasih yang dicintai secara hakiki. Sebagaimana dalam firman-Nya, yuhibbuhum wa yuhibbuna, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini ada ayat Al-Qur'an, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Tuhan dan Tuhan pun mencintainya. Makanya di sini ada relasi antara pecinta dengan kekasih. Dan relasi itu semakin tidak ada jarak, eh, relasinya akan semakin dalam, dan nanti ketika sampai kepada penyatuan yang ada hanya hubun, atau entah itu istilahnya mahabbah atau hubun dan seterusnya. Tapi istilahnya dia akan dua dualitas ini akan sirna ketika ada suatu penyatuan antara pecinta dan kekasih. Kita tidak akan lihat lagi antara dua ini. Kalau sekarang terlihat dua, nah nanti ketika sampai kepada penyatuan yang ada adalah cinta, dan ini yang akan melahirkan dimensi kecemburuan. Oke. Nah,
Ini hadis yang saya kutip, sesungguhnya Allah itu maha cemburu karena dia tidak menyukai adanya sesuatu selain cinta kepadanya di dalam hati seorang hamba. Ada ayat Al-Quran, ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Tuhan tidak menciptakan dua hati di dalam diri manusia. Jadi Quran ini sudah mengisyaratkan Tuhan tidak mau diduakan. Karena ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Tuhan tidak menciptakan dua hati di dalam diri manusia. Dan Tuhan sengaja menciptakan hati di dalam diri manusia itu sebagai singgasana ilahi. Jadi hati adalah singgasana ilahi. Jadi satu-satunya wadah di dalam diri manusia, tempat Tuhan bertahta adalah hati. Jadi dalam diri ada akal, ada imajinasi, khayal, ada indera, ada banyak elemen di dalam diri. Tapi yang menjadi singgasana tahta yang Tuhan sengaja ciptakan dalam diri manusia adalah hati. Karena itu Quran menjelaskan ma'ajalallahu qalbain fi jawfi. Tuhan tidak menciptakan dua hati di dalam diri manusia. Dan ketika seorang hamba berjalan menuju Tuhan dan dia mencoba untuk menyingkirkan segala sesuatu agar hanya Tuhan yang bertahta di dalam hatinya, biasanya di situ Tuhan akan menguji hambanya. Apakah hamba ini benar-benar berjalan menuju singgasana ilahi atau tidak? Nah, ini juga ada hadis, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah, dan karena kecemburuannya dia mengharamkan segala perbuatan keji. Tidak ada yang lebih mencintai pujian dibandingkan Allah Ta'ala. Um, Kalau kita lihat film-film tentang kisah romantis ya, biasanya di situ ada tentang ini. Eh, Dia bersolek dan dia hanya mau dipuji oleh kekasihnya, kira-kira begitu. Jadi dia bersolek dan dia hanya mau dipuji oleh kekasihnya. Jadi dia cemburu kalau pujian itu tidak datang dari kekasihnya. Jadi kalau datang dari yang lain, tapi tidak datang dari kekasihnya, biasanya dia akan cemburu. Nah, ini juga seperti yang dijelaskan dalam hadis, karena memang digambarkan bahwa Tuhan itulah hakikat cinta. Makanya kalau para sufi kadang menyebut Tuhan itu dengan kekasih, kadang menyebut Tuhan dengan cinta, karena Tuhanlah sebagai hakikat cinta. Jadi dia mengharamkan segala perbuatan keji, atau dalam bahasa terminologi ininya disebut musyrik ya. Jadi tidak ada yang lebih mencintai pujian dibandingkan Allah Ta'ala. Keji itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang musyrik. Musyrik itu ada dualitas yang manusia yakini, seolah-olah dia menyamakan Tuhan dengan dirinya. Mungkin bukan secara pemikiran ya, karena ya hampir kita semua percaya bahwa Tuhan itu tunggal, tetapi secara praktek kita memposisikan Tuhan itu sama. Misalnya sebagai tempat kita bergantung. Biasanya tempat kita bergantung itu lebih kepada manusia ya. Ya karena misalnya dia lebih banyak memberikan kita apa membantu, bantuan lebih terasa dari dirinya sehingga perlahan-lahan dia menjadi tempat kita bergantung. Nah, biasanya kalau seperti itu, eh, meskipun secara pemikiran kita tidak menganggapnya Tuhan, tapi secara praktek kita menganggapnya sebagai ilahi, mungkin secara tidak sadar. Makanya kita ditegur dalam ayat Al-Quran, apakah engkau tidak melihat bahwa dia menempatkan ilah sebagai keinginannya. Jadi karena keinginan kebergantungan kepada si fulan mungkin besar, sehingga secara praktek saya menempatkan dia sebagai tempat bergantung. Nah, kalau seperti itu Tuhan akan cemburu kepada hambanya. Jadi seolah-olah si hamba ini memposisikan
si fulan itu sama dengan dirinya. Nah, ini saya kutip dari kitab Masnawi, kitab pertama, bait 1712 dan 1713. Itu adalah kecemburuan ilahi dan tak ada jalan lain kecuali bersamanya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali bersamanya karena secara penciptaan kita sudah bersama ilahi. Wa huwa ma'akum aina ma kanu dalam Quran, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Tuhan tidak sekedar mencipta lalu membiarkan, tetapi Tuhan senantiasa bersama ciptaannya. Jadi tidak seperti manusia membangun gedung, setelah membangun gedung ya gedung itu jalan sendiri, maksudnya dia berdiri sendiri dari seorang arsitek, dia punya takdirnya sendiri dan seterusnya, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan akan menyertainya. Seperti bahasa dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kanu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Makanya itu adalah kecemburuan ilahi dan tak ada jalan lain kecuali bersamanya. Kita mungkin karena 24 jam kita bersama nikmat jasmani yang materi, sehingga perlahan-lahan nikmat ini membuat kita menjadi lalai dari Tuhan. Sehingga fokus kita bukan lagi ke batin, tetapi kepada dimensi jismania. Nah, mana ada hati yang tak tercabik-cabik ratusan kepingan karena cinta pada ilahi. Ini yang saya maksud ketika seorang hamba mulai mencoba untuk mendekati Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengujinya. Apakah dia memang mau berjalan menuju hatinya atau berjalan menuju dimensi tubuhnya. Jadi kalau dalam bahasa Sufi kita ada dua alam ya, ada dunia bawah, ada dunia atas. Kalau Bapak Ibu perhatikan orang Werling, Darwish, yang berputar dengan pakaian Werling, di tengahnya itu ada sabuk hitam. Sabuk hitam ini untuk memisahkan dua dunia, ada dunia bawah dan ada dunia atas, sebagai kecenderungan manusia. Kalau bahasa sufinya, dunia bawah ini adalah tubuh jismani, dunia atas ini adalah roh. Nah, makanya tangannya ke atas begini dan yang satu ke bawah, bahwa apa yang dia terima dari Tuhan, itu kemudian dia sebarkan lagi kepada umat. Nah, itu satu pembagian alam. Jadi itu kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada seperti ikatan tebal di tengah untuk membagi dunia bawah dan dunia atas. Dan manusia di dalam batinnya kita selalu ada pergolakan seperti itu. Dunia rendah dan dunia atas. Selalu ada pergolakan seperti itu. Apakah kita mengikuti dimensi jasmani atau mengikuti dimensi ruhania? Dan kalau kita berhasil, itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Jadi kalau saya sudah bebas dari dunia bawah, maksudnya saya tidak lagi tertarik dengan nikmat jasmani, bebas dari itu, saya akan mengikuti ruh naik ke atas. Nah, ketika mengikuti ruh naik ke atas, berarti saya sudah merdeka dari jismani, dan ketika itulah Tuhan memanggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwanya sudah tenang untuk berjalan menuju alam alam batin. Karena itu, syarat pertama menuju alam batin sebenarnya adalah bebas dari dimensi jasmania atau nafsania. Nah, karena ketika seseorang ingin berjalan naik ke atas, ke ilahi, ya, menuju ilahi, nah pasti Tuhan menguji. Makanya mana ada hati yang tak tercabik-cabik ratusan kepingan karena cinta pada ilahi. Gairat itu adalah hanya ilahi di antara seluruh keberadaan. Sesuatu yang melampaui penjelasan dan penyifat. Maksudnya, berdasar
Makanya Tuhanlah yang pertama kali menyerukan cinta, membangkitkan gairah cinta, mencintai keindahan tanpa batas. Karena itu salah satu fitrah manusia adalah cinta kepada keindahan di dalam diri. Meskipun objek keindahan setiap orang mungkin beda-beda ya, tetapi secara mendasar cinta kepada keindahan itu adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Tidak ada orang yang tidak cinta kepada keindahan. Yang berbeda-beda itu mungkin objek yang dimaksud dengan indah itu yang mana. Mungkin kalau ada ratusan lukisan, tiap orang mungkin akan berbeda menunjuk, oh ini yang lebih indah, ini dan seterusnya. Setiap orang berbeda, tetapi pada dasarnya semua orang cinta kepada keindahan. Menjadikan dunia sebagai perwujudan alam azali, menanamkan benih cinta dan kasih dalam hati manusia, serta mengajarkan Adam yang berasal dari tanah tentang makna cinta. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kecemburuan dan cinta adalah dua hal yang selalu berjalan beriringan. Ini khusus kalau kita bicara tentang cinta yang mendalam ya. Jadi karena kalau cintanya tidak mendalam, mungkin kecemburuan itu tidak akan hadir di dalam hati seseorang. Tapi ketika cintanya mendalam, kecemburuan itu hadir, maka karena kembali kepada kaidah ini, kekasih hanya akan merenggut pecintanya. Dia akan merenggut, dia akan mengambil segala apa yang dimiliki oleh pecinta. Jadi ketika dia berjalan, dan disitulah pecinta akan sirna di dalam diri kekasih. Nah, di sisi yang dicintai, yakni kekasih, karena martabat kemahacintaan tidak dapat menerima keberadaan yang lain, setiap kekasih menginginkan agar sang pecinta hanya melihatnya dan tidak menaruh perhatian pada selainnya. Ini yang tadi kita bahas, ketika cinta kekasih benar-benar hadir di dalam dirinya dan hanya menginginkan pecintanya. Makanya meskipun dia pasif ya, pasif bukan pasif, pasif, dia diam, jadi kekasih itu diam, tapi dia yang menarik dan pecinta akan berjalan menuju dirinya. Nah, ketika dia berjalan dan masuk ke sini, kekasih akan menutup semuanya. Jadi kekasih ini hanya mau, pecinta ini hanya mau melihat dirinya. Nah, makanya kalau dia melirik yang lain, dia akan cemburu, seperti itu. Nah, tapi ini pembicaraan kita adalah terkait dengan bagaimana Tuhan menarik hambanya menuju dirinya. Kalau narsis itu ada nafsunya. Ini tidak ada nafsunya. Ini hanya keniscayaan kekasih yang menarik hambanya oleh tarikan cinta. Seperti itu. Jadi kalau narsis itu kan lebih kepada menunjukkan dirinya. Ini yang ada dorongannya dari batin itu adalah dorongan cinta yang dalam. Nah, dorongan cinta yang dalam itu akan menarik hambanya untuk yang dia hanya melihat dirinya, bukan yang lain. Kalau narsis justru dia akan menunjukkan ke semuanya ya. Kalau narsis, makanya kalau narsis itu biasanya ada nafsu yang bermain. Nah, di sini tidak akan terlihat nafsu. Yang ada hanya cinta. Di nafsu tidak akan terlihat. Makanya kalau ada sepasang, kalau dia marah, di situ tidak ada cinta. Kalau dia mengeluh, di situ tidak ada cinta. Karena dia di situ ada nafsu ketika orang mengeluh, ketika orang protes, ketika orang ini situ ada nafsu yang bermain. Nah, tadi di sisi kekasih, di sisi sang pecinta. Karena ia telah melepaskan semua keinginannya dan hanya menginginkan satu hal, yaitu perjumpaan dengan yang dicintai. Maka dengan meleburkan segala keinginan dalam satu kehendak, dorongan cinta menjadi semakin kuat. Dan dalam keadaan fana dari segala keinginan, sang pecinta menjadi sangat menginginkan yang dicintai secara eksklusif. Hasrat untuk memiliki secara mutlak inilah yang menjadi gelora kecemburuannya. Jadi ketika dia menarik, nah di situ
eh, hanya untuk dirinya, di situ akan timbul satu hasrat untuk memiliki. Nah, makanya di situ akan muncul satu kecemburuan seperti itu. Nah, beruntungnya kita berbicara tentang Tuhan ya. Kalau di luar Tuhan mungkin akan terlihat bahaya mungkin. Karena ya kita berbicara kepada satu hakikat yang tidak terbatas, yakni ilahi. Mungkin akan terlihat beda kalau kita berbicara konteksnya adalah sesuatu yang terbatas. Makanya dulu pernah kita jelaskan, cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Karena cinta itu adalah sesuatu yang bersifat ilahi, dan dia sesuatu yang tidak bertepi. Nah, cuma objek cinta kadang sesuatu yang terbatas. Makanya tidak sinkron antara apa yang hadir dalam diri sebagai sesuatu yang tak terbatas dengan objek yang dicintai sebagai sesuatu yang terbatas. Nah, ketika di situ biasanya di situ timbul kekecewaan dan seterusnya karena objeknya yang terbatas. Nah, Tuhan lebih cemburu, ini yang saya maksud tadi. Tuhan lebih cemburu dari siapapun di dunia ini karena kecemburuannya muncul dari dua sisi, sebagai kekasih dan sebagai pecinta. Gitu. Oleh sebab itu, dia tidak mengampuni kemusyrikan. Karena musyrik itu ada dualitas. Makanya dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat agung. Nah, filosofinya itu adalah kecemburuan. Setiap kali manusia terikat secara berlebihan kepada sesuatu, Tuhan menghancurkan keterikatannya dan menetapkan kefanaan atasnya. Jadi ketika seorang hamba begitu mencintai kepada sesuatu, Tuhan akan menghancurkan orang itu dan sesuatu itu. Karena ya tadi, harusnya cinta itu adalah hanya kepada dirinya sebagai sesuatu yang sejati, yang hakikat, yang sejati. Kalau dalam tradisi sufi, cinta kan ada tiga ya. Ada cinta dusta, ada cinta dusta, ada cinta antara, ada cinta sejati. Nah, cinta dusta ini maksudnya cinta yang tidak membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Itu disebut dengan cinta dusta. Saya cinta, tetapi cinta ini tidak membawa saya kepada kebahagiaan yang sejati. Misalnya kecintaan kita kepada dunia materi. Dunia materi. Cinta ini disebut cinta dusta karena tidak mengantarkan saya kepada kebahagiaan yang sejati. Dia hanya berhenti di dunia. Tapi pasca dunia, dia tidak akan memberikan saya sesuatu. Makanya itu disebut oleh para sufi disebut dengan cinta dusta. Yakni cinta yang tidak membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Itu tidak sesuai dengan hakikat kita yang sejati dan abadi. Nah, kedua cinta antara, maksudnya cinta ini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Cinta kita kepada Nabi itu disebut dengan cinta antara. Maksudnya mencintai Rasulullah itu akan mengantarkan kita kepada ilahi. Makanya dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintaiku, kata Allah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maksudnya cinta kepada Nabi, dia bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sejati. Disebut dengan cinta antara. Nah, cinta ilahi ini adalah, cinta sejati ini adalah Tuhan. Karena dialah hakikat kebahagiaan yang sejati. Pernyataan Yesus ya. Mungkin sama, mungkin sama. Tapi ini pembagian para sufi, salah satu pembagian para sufi dalam membagi cinta.
ada cinta dusta, cinta antara, dan cinta sejati. Seperti itu. Nah, jadi biasanya pembagian ini terkait dengan objeknya, kan? Terkait dengan objek. Jadi ada objek cinta kita yang tidak membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati, ada bisa mengantarkan disebut dengan cinta antara. Nah, ada cinta sejati, yakni hanya kepada ilahi. Jadi ini pembagiannya. Jadi Tuhan akan menghancurkan keterikatannya dan menetapkan kefanaan atasnya. Jadi salah satu alasan kenapa Tuhan memberikan kita cobaan itu karena itu dimensi kecemburuan ilahi. Ada dimensi kemusyrikan yang hadir di dalam hati kita. Kita memasukkan selain Tuhan ke dalam singgasana ilahi. Nah, kalau kita meyakini hati adalah arsyur Rahman, hati adalah arsy Tuhan, maka ketika seseorang hamba memasukkan sesuatu selain Tuhan ke dalam hatinya, maka Tuhan akan memberinya ujian. Agar keterikatan itu lepas dari dirinya. Itulah kenapa misalnya sebelum itu terjadi, kita justru berusaha melepaskan diri. Biar ujiannya tidak berat. Dan biar ujiannya tidak berat. Jadi kita justru sejak awal berusaha bagaimana kemelekatan kepada selain Tuhan itu pelan-pelan kita ini lepas. Untuk apa? Untuk nanti kita mudah melepaskan kepada sesuatu yang menurut kita sangat berat untuk kita lepaskan. Seperti itu. Makanya kita melatih. Karena kalau tidak, kalau tahu-tahu datang cobaan yang besar, itu biasanya kita sendiri shock, kebingungan, atau macam-macam. Artinya kita tidak punya kesiapan yang baik. Nah, salah satu caranya adalah dengan tadi menguji bagaimana kita perlahan-lahan untuk mencoba melepaskan diri dari kemelekatan-kemelekatan tadi pada selain Tuhan. Karena melepaskan kemelekatan itu bukan hal yang mudah, sangat tidak mudah, karena itu butuh usaha secara perlahan di dalam jiwa kita untuk menguatkan itu. Jadi mesti melatih terus-menerus dan setiap hari ya kita melakukan itu. Karena ini bukan soal pikiran, tetapi melatih jiwa. Makanya ada dalam tradisi sufi disebut dengan riyadhah. Riyadhah atau tazkiyah itu adalah satu usaha bagaimana kemelekatan ini perlahan-lahan itu saya bisa lakukan, dan kemelekatan itu perlahan-lahan putus dari diri saya. Nah, ini kitab Masnawi, seluruh alam cemburu sebab Tuhan dalam kecemburuannya lebih dahulu dari segalanya. Dia bagi ruh dan alam seperti tubuh. Tubuh menerima ruh, baik atau buruk. Ini syair Rumi untuk menjelaskan bahwa Tuhan dalam kecemburuannya lebih dahulu dari segalanya. Karena dia yang menciptakan, dan dia ciptakan dengan cinta, dan cinta mengalir dalam segala realitas. Nah, sehingga ketika sesuatu itu ada cinta, tetapi cintanya bukan pada ilahi, maka Tuhan akan cemburu. Oke. Nah, menurut kaum sufi, gairat terbagi menjadi 3 jenis. Ada asyik, ada maksyuk, dan ada mahamba. Ini. Ada asyik, ada maksyuk, ada mahabbah. Jadi ada pecinta, ada kekasih, ada cinta. Ada yang mencintai, ada yang dicintai, dan ada mahabbah. Ini istilah-istilah yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan di antara keduanya. Jadi ada yang berjalan, ada yang diam. Ada yang direnggut, ada yang merenggut. Dan semuanya melebur dalam cinta. Nah, gairat pecinta, tadi ada ini ya, ada gairat, ada menjadi 3, ada pecinta, ada kekasih, dan ada mahabbah. Ada asyik, maksyuk,
dan mahabbah. Nah, sekarang kita masuk gairat pecinta terbagi menjadi dua. Nah, gairat pecinta terhadap selain kekasih. Jadi, pecinta, tetapi dia kepada selain kekasih, tidak ke sini, ya. Tidak ke sini. Ini kepada klien kekasih, ada gairat pecinta terhadap pada kasihnya. Gairat itu kecemburuan. Jadi kecemburuan kepada selain kekasihnya, X, gitu kan. Nah, ada kecemburuan pecinta terhadap kekasihnya. Nah, kita lihat. Gairat pecinta terhadap selain kekasihnya, yang X ini, itu seperti gairat iblis kepada Adam. Di sini iblis, dulu namanya Azazil. Nah, Azazil, dia juga cinta kepada ilahi. Kan? Nah, cuma gairatnya kepada Adam. Kecemburuannya kepada Adam. Dia melihat Tuhan tidak mencintainya, kan? Karena lebih mendahulukan Adam daripada dirinya. Makanya bahasanya khalaqtahu min nar khalaqtani min khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah, kan? Nah, jadi kecemburuannya adalah karena penciptaan. Yang seharusnya dia lebih unggul karena dia dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ada unsur bawah, api unsur ke atas, jadi api selalu bergelora ke atas, sedangkan tanah ke bawah. Makanya Azazil atau iblis ini lebih mau dia menjadi khalifah. Nah, ini disebut dengan gairat pecinta terhadap selain kekasihnya. Nah, gairat ini tidak memiliki dampak apapun terhadap hubungan Allah sebagai kekasih Adam, tetapi justru terbalik, seperti pedang tajam yang memutuskan hubungan iblis sepenuhnya dari kekasihnya. Akibatnya iblis menjadi makhluk yang terusir dan terkutuk untuk selamanya. Jadi karena dia tidak ini ya, akhirnya cemburu itu menghasilkan satu dampak yang disebut dengan kebencian. Kebencian dan ya tentu efeknya itu di situ ada ini ya, ada amarah yang luar biasa, tapi dia akan menjauhkan dia dari kekasihnya, seperti itu. Nah, akibatnya iblis menjadi makhluk yang terusir dan terkutuk selamanya. Nah, ini gairat pecinta terhadap kekasihnya, panahnya ke sini. Pecinta menunjukkan gairat ketika melihat tanda-tanda kasih sayang kekasihnya tertuju pada orang lain dan mendapati orang tersebut kurang menjaga adab. Jadi pecinta melihat ke sini, tetapi kekasihnya melihat yang lain. Yang lain, dan yang lain ini tidak beradab. Tidak beradab. Nah, karena cintanya, pecinta pun menunjukkan gairat dengan tujuan untuk menghilangkan keterikatan kasih sayang kekasihnya dari tempat tersebut. Sehingga menjadi jelas bahwa kasih sayang itu hanya sementara. Tadi kita ada syair yang mengatakan bahwa Tuhan ini lebih cemburu dari segalanya karena dia dari dua sisi. Karena Tuhan itu pecinta sekaligus kekasih. Nah, kalau kita dengan Tuhan, posisi kita cuma satu. Kita hanya pecinta, karena kita yang berjalan menuju Tuhan. Kan posisi kita. Dan di sini penjelasannya adalah tentang bagaimana mendapati kekasihnya, dia menunjukkan gairat kepada yang lain itu, kasihnya itu punya perhatian kepada yang lain, dan dia pecinta melihat yang lain ini tidak beradab. Nah, akhirnya pecinta dia akan memutuskan ya keterikatan itu hingga
akhirnya pecinta mengakui bahwa memang cintanya itu hanya pada dirinya, hanya pada dirinya. Ini agak ruwet. Jadi pecinta melihat kekasihnya, kekasih ini punya perhatian terhadap yang lain dan dia melihat dia tidak beradab. Nah, oleh karena itu pecinta ini akan ngurusin ini. Biar apa? Biar pertama dia sadar bahwa cintanya hanya untuk dia, cinta kekasih ini hanya untuk dia, dan ini bisa terbukti bahwa ini bukan selamanya untuk dia. Kira-kira begitu bahasanya. Jadi pecinta yang dimaksud itu ilahi apa manusia? Tuhan, Tuhan, Cintanya itu kan. Tuhan, Tuhan. Itulah kenapa ketika misalnya seorang hamba melihat sesuatu dan dia menaruh perhatian kepada sesuatu itu, maka Tuhan akan cemburu dan dia akan menghancurkan sesuatu ini. Sehingga kemelekatan si hamba kepada sesuatu itu sirna. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi posisi pecinta ini adalah berposisi sebagai Tuhan. Nah, itu yang tadi syair yang dimaksud bahwa kenapa cinta lebih cemburu dari segalanya? Karena dia punya dua posisi. Karena Tuhan pecinta sekaligus kekasih. Karena Tuhan itu pecinta sekaligus kekasih. Nah, ini dilihat dari Tuhan sebagai pecinta terhadap kekasihnya, yakni hambanya. Jadi ketika hamba ini melirik yang lain dan dia menaruh perhatian, maka Tuhan akan menghancurkan sesuatu itu agar kemelekatan kepada sesuatu itu sirna. Kasih ke yang tidak beradab itu. Nah, itu kalau kita misalnya seorang hamba, kalau kita lihat kisah sufi ya, seperti ini. Jadi ada sufi yang saya pernah cerita di sini. Ada sufi yang dia bisa berkomunikasi dengan malaikat. Jadi dia menyaksikan malaikat yang turun dan malaikat yang naik ke dalam dirinya. Jadi dalam hadis kita ini sebenarnya ada penjaga malaikat di dalam setiap orang. Nah, sufi ini bisa berdialog. Suatu hari dia mengucapkan salam, tetapi dia tidak mendengar salam dari malaikat itu. Akhirnya dia cross check darinya, kenapa ya hari ini? Biasanya saya mendengar jawaban salam malaikat ketika saya mengucapkan salam. Setelah dia cross check, ternyata hari itu dia makan satu roti. Jadi setiap hari dia makan setengah roti. Tapi suatu hari itu dia menikmati roti itu. Karena nikmat roti itu, akhirnya dia tidak mendengar salamnya malaikat. Gitu. Nah, itu maksudnya. Akhirnya Tuhan menyetop hubungan dia dengan itu karena tadi dia kecintaannya kepada roti ini. Gitu. Ya, itu bisa berlaku pada diri kita juga. Ya. Sebenarnya kondisi pecinta lebih eh, lebih beruntung saat dicemburui apa saat dicintai? Nah, tadi kita bahas bahwa cemburu datang ketika ada cintanya sudah mendalam. Ketika cinta belum mendalam, sebenarnya cemburu itu tidak akan ada. Cemburu hanya hadir ketika ada cinta rasa yang dalam, yakni ketika pecinta sudah menyatu dengan kekasih. Makanya yang ada hanya cinta. Ketika yang ada hanya cinta, cinta ini akan merenggut segalanya, gitu, dan tidak akan membiarkan yang lain. Makanya tadi ada syairnya, cinta dan kecemburuan itu dua hal yang tak terpisah. Nggak ada istilah sedang dicuekin gitu, nggak ada ya? Ya nggak ada, Nggak ada. nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jadi ini terkait dengan kedalaman cinta. Berarti kalau kita masih apa namanya itu belum dicintai ilahi ya, kalau kita masih
ada ujian, cobaan gitu, belum mendalam cinta kita kepada ilahi gitu. Em, Bisa iya, bisa tidak. Maksudnya begini, kadang Tuhan menguji seseorang itu bukan karena kecemburuan, tapi untuk si hamba itu naik naik makom. Iya, naik makom. Nah, cuma di awal-awal biasanya seperti itu. Pokoknya istilahnya itu ada kemusyrikan. Tadi makanya kan kenapa ada kecemburuan, agar karena seorang hamba itu tidak melakukan sesuatu yang musyrik. Karena musyrik itu adalah dia menyamakan posisinya dengan Tuhan. Mungkin bukan secara pikiran, tetapi secara praktek. Secara praktek makanya saya menaruh besar kepada si fulan. Karena si fulan selalu membantu saya, memenuhi keinginan saya, sehingga saya mungkin tidak menganggap dia Tuhan, tapi secara hati itu saya menggantungkan diri saya kepada dia, kan? Seperti itu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya bahaya sebenarnya. Makanya kita harus cross check seperti apa hubungan kita dengan sesuatu ya selain Tuhan. Karena boleh jadi memang kita tidak anggap dia sebagai Tuhan, tetapi secara hati saya menaruh perhatian yang besar. Gitu. Lebih dominan. Iya, begitu. Mungkin secara pikiran tidak, tapi secara praktek iya. Ibu. Ibu. Ustadz, sebenarnya kalau itu kan sama dengan kemelekatan ya. Ya. Kalau kemelekatan terhadap anak, bagaimana? Iya, ini yang ya makanya tingkat kemelekatan itu berbeda-beda. Misalnya kita kepada jam tangan saya yang mahal ya kalau hilang ya sudah gitu kan mungkin. Tapi biasanya yang sulit itu kepada ya suami, istri, anak, orang terdekat itu biasanya susah dan perlu untuk selalu menghipnotis diri atau selalu menekankan kepada diri bahwa setiap orang itu nafsi-nafsi. Iya. Maksudnya begini, ketika kita kembali nanti ke alam akhirat, kita akan berkata itu, al-yauma nafsi-nafsi. Hari ini kita sendiri-sendiri, setiap orang berjalan menuju Tuhan itu sendiri-sendiri. Ada kata-kata bagus dari Khalil Gibran ya, anak itu adalah orang lain yang kebetulan Tuhan menitipkan dia lahir dari rahim kita. Dia lahir dari rahim kita, tapi dia orang lain, dia punya pikiran yang berbeda dengan kita, keinginan yang berbeda dengan kita, punya cita-cita yang berbeda, dia punya jalannya sendiri. Cuma Tuhan memberikan amanah itu lahir dari rahim kita. Tapi dia adalah orang lain, jadi kita menjaga amanahnya. Nah, jadi segala sesuatu sebaiknya, ini secara praktek kita mendahulukan Tuhan. Maksudnya begini, misalnya pada anak. Jadi doa kita kepada Tuhan, ke Tuhan dulu. Tuhan, terima kasih hanya kepadamu yang telah mempercayakan saya untuk menjaga anak ini. Jadi semuanya ke Tuhan dulu, baru anak. Tuhan dulu, baru anak. Tuhan dulu. Dan itu segala sesuatu, bukan cuma anak, juga rezeki, juga semuanya seperti itu. Dan itu kalau kita melatih diri, itu sama kita mendoktrin diri kita bahwa semuanya itu ilahi. Nah, kadang ini yang kita lupakan. Kita memutuskan Tuhan sesuatu yang lain, anak sesuatu yang lain. Tapi kalau kita selalu melibatkan kalimat Tuhan dalam doa-doa kita, nah akhirnya kesadaran awal dan pertama kita adalah ilahi. Seperti itu. Nah, makanya ini bukan cuma pada anak saja doa-doa kita, itu pada semua hal. Jadi kaidahnya mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Dan memang anak itu sesuatu yang sulit ya, karena jangankan anak, kita pelihara kucing saja, itu karena dia setiap hari bersama kita gitu, bersama kita main-main gitu, dia pergi itu luar biasa juga sedihnya gitu, kan seperti itu. Nah makanya
doanya seperti itu, harusnya seperti itu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kebahagiaan kepada diriku dengan menjaga anak ini, dan seterusnya. Baik itu kepada apapun itu. Jadi kita doa-doa kita itu adalah mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Nah, sehingga nanti yang terjalin adalah keterikatan dan jalinan kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, sehingga kita, nanti makanya kenapa ada ayat Al-Qur'an mengingatkan wa idza asobakum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika musibah datang, ingat innalillahi, kita ini milik Allah dan kepadanya kita kembali. Seperti itu. Itu satu bentuk ingatan. Makanya doa-doa kita libatkan itu. Tuhan terima kasih begini, Tuhan terima kasih begini, Tuhan terima kasih. Nah, begitupun, jadi setiap dapat sesuatu, kita mendahulukan Tuhan. Nah, dan itu insya Allah memberikan ini, itu seperti mendoktrin kepada diri kita bahwa yang lebih utama itu adalah ilahi. Dan insya Allah itu berkahnya juga akan sampai kepada diri kita ya, kalau doa-doa kita seperti itu. Dan ya, ini salah satu cara untuk mengingatkan kita bahwa semuanya ini fana. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana. Ini semuanya sesuatu itu pasti ada waktunya. Dan yang kekal itu adalah wajah Tuhan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang abadi itu adalah wajah Tuhan. Dan ini yang harus kita terus doktrin dengan doa-doa kita, laku-laku kita, dan semuanya. Dan insya Allah itu akan berpengaruh, memberikan kekuatan kita untuk perlahan-lahan memutuskan kemelekatan. Kalau paling susah memang anak. Paling susah memang anak. Solusinya doa dimulai dengan Tuhan juga memaknai innalillahi wa inna Ya, ilaihi raji'un. betul. Ya. Sudah menunggu bertahun-tahun anak, ya kan, baru 2-3 bulan anak itu dipanggil. Nah, kasus-kasus seperti itu gimana tuh Pak Ustadz ya? Ya, ini apa? Itu lagi-lagi tentang kemelekatan. Makanya saya selalu begini, coba melatih diri, melihat dalam sekejap apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba Tuhan mengambil semua yang kita miliki. Jadi itu kita refleksikan dalam diri, refleksikan. Sehingga nanti kalau benar-benar terjadi, itu kita harus siap. Karena tadi, kullu man 'alaiha fan, semuanya ini fana. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Nah, cuma ada ini, dulu di grup kami, Rumi Institute itu, ada kebetulan, seperti yang Bapak ceritakan, dia punya anak dan meninggal. Anaknya masih SD dan meninggal. Jadi, dia berkeluh dalam WA group itu betapa berat itu tentang bagaimana ditinggal seorang anak. Kebetulan hari itu saya sedang menerjemahkan kitab ketiga Masnawi. Itu ada kisah sepasang suami istri. Istrinya mengomeli suaminya karena suaminya tidak pernah nangis. Tidak pernah nangis. Di kisah itu memang situasinya tragis ya, dikisahkan karena 6 anaknya mati secara bersamaan. Makanya istrinya menangis terus gitu. Nah, dia heran ke suaminya, dia mau suaminya juga menangis. Kenapa sih kamu tidak menangis, tidak marah? Nah, ketika sampai memuncak, istrinya sangat marah, akhirnya suaminya bilang begini, saya tahu kenapa kau menangis, karena kau tidak pernah melihat anak-anak kita. Ngapain saya menangis kalau setiap hari saya masih melihat dia? Untuk apa saya menangis? Dia bilang, kalau kau wajar, karena kau tidak menyaksikan. Saya untuk apa saya menangis? Saya melihat anak-anak itu. Gitu. Jadi ini soal berpindah alam saja kan? Berpindah alam saja.
Yang ini zahir, itu batin. Ini dunia, itu barzah. Karena mata batin kita tertutup, ya kita tidak melihat, sehingga kesedihan itu muncul. Tapi makanya dia, setelah saya, kebetulan hari itu juga saya menerjemahkan, saya posting, dia agak merasa tenang bahwa ini bukan sesuatu yang lenyap, yang sirna, yang tidak ada. Ini adalah hanya berpindah alam. Berpindah alam. Dan yang tahu dan cerita itu iya, tidak saja seolah tidak nangis iya. itu kita berdua kita pernah tahu kan. Nah, ya, jadi biasanya kalau dia tidak menangis, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia tidak menangis. Sebagaimana istrinya ada sesuatu yang membuat dia menangis. Jawabannya sederhana, ini cuma melihat dan tidak melihat. Yang satu tidak melihat anaknya, sehingga dia bersih, yang satu melihat anaknya. Meskipun dia menyaksikan itu di alam batin. Ya, Ada lagi? Berarti, saya lumayan paham nih. Jadi kenapa ada yang ditinggal yang dicintai, misalnya anak, suami, atau istri, dia dengan tenang. Saya pernah tanya, oh kenapa mesti nangis ya? Sebab dia pulang ke rumahnya, ke pemiliknya. Waktu itu saya juga nggak terlalu memahami, tapi setelah saya banyak belajar nih, oh berarti dia benar-benar sudah yang ikhlas tingkat tinggi kali ya. Jadi saya pikir kalau orang meninggal itu kenapa mesti nangis meraung-raung gitu tadi ya? Sebab dia kan pulang ke yang menciptakan, ke yang pemiliknya begitu kan. Jadi tidak ada perpisahan sebenarnya. ya. Iya. Terima kasih. Makanya dalam Quran kematian itu disebut yatawaffal anfusihina mautiha. Tuhan mewafatkan seorang ketika dia mati. Tawaffa itu berpindah. Jadi mati, wafat dalam makna Quran itu pindah. Dan sekejap dia pindah. Makanya kata Rasulullah, an-naum akhul maut. Tidur saudaranya mati. Waktu tidur kita di barzah tanpa kita sadari. Makanya kata Rasulullah, tidur itu saudaranya mati. Setiap malam kita mengalami kematian. Setiap kita tidur mengalami kematian. Bedanya tidur dengan mati, kalau mati terputus secara totalitas dengan tubuhnya, kalau tidur masih terikat dengan tubuhnya. Hanya itu yang berbeda. Tapi dua-duanya di alam barzah. Baik orang tidur dan orang mati, dua-duanya di alam barzah. Makanya tidak heran kalau kita mimpi bisa bertemu dengan orang yang lebih mendahului kita, bisa bertemu. Karena dua-duanya di alam barzah. Seperti itu. Oke, ada lagi? Di belakang, oke. Nah, gairah kekasih juga terbagi menjadi dua. Gairah terhadap keterikatan pecinta dengan selainnya, gairah terhadap penyingkapan kondisi pecinta oleh pihak lain. Nah, gairah kekasih terhadap keterikatan pecinta dengan selainnya, ketika gairah ini muncul, kekasih akan memutus segala keterikatan pecinta dengan selainnya. Sebagaimana dalam hadis, jika aku menghadapkan seluruh wajahku kepada hambaku, maka aku akan mencabut dunia sepenuhnya dari hatinya. Maksudnya kalau Tuhan mau menginginkan si hamba menjadi walinya gitu, maka Tuhan akan mengangkat semua kecintaan dunia dalam hatinya. Ya, tentu ini syarat dan ketentuan berlaku. Disclaimer dulu ya. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya Tuhan mencabut gitu. Itu pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diri hamba sehingga Tuhan mencabut semua kecintaannya itu terhadap dunia. Gitu. Oke. Nah, gairah sang kekasih terhadap penyingkapan kondisi pecinta oleh pihak lain. Seperti yang dikatakan para sufi, kondisi pecinta akan disembunyikan dari pandangan orang lain
dengan taibari ghairat sehingga tidak ada yang dapat melihatnya kecuali kekasih itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, para waliku tersembunyi di bawah selubungku, tidak ada yang mengenal mereka kecuali aku. Jadi Tuhan sengaja menyembunyikan walinya itu karena kecemburuan ilahi. Tuhan tidak mau ada orang lain yang tahu tentang kekasihnya ini. Seperti itu. Makanya ada kaidah tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Maksudnya ini Tuhan sengaja menyembunyikan si fulan bahwa dia adalah wali ilahi. Dan nah biasanya si wali pun tidak akan menyebutkan bahwa dirinya seorang wali. Nah ini terakhir, nah ini yang kita bahas tentang tadi, bahwa ketika pecinta dan kekasih yang menyatu itu yang ada hanya mahabbah, cinta, dan inilah yang melahirkan satu bentuk kecemburuan. Dan ini inti pembahasan. Cemburuan ilahi itu sebenarnya muncul ketika di sini ada penyatuan minimal si pecinta ini sudah berjalan menuju ilahi. Jadi sebelum menyatu berjalan saja menuju ilahi, Tuhan pasti akan mencoba si pecinta ini. Pasti akan diberikan cobaan untuk menguji apakah dia mau ke bawah atau ke atas. Ya, seperti penari Whirling tadi, Whirling Darwish, kenapa ada kain hitam, itu menjelaskan dia sedang naik ke atas ya. Nah, kalau ada seorang yang sudah niat untuk berjalan menuju Tuhan, itu pasti Tuhan akan mencobanya. Oke. Nah, sejak azal cahaya keindahanmu bertajalli dengan terang, cinta pun lahir dan api menghanguskan seluruh alam. Ketika engkau menampakkan diri, malaikat menyaksikan, namun karena mereka tidak memiliki cinta, mereka terbakar oleh api gairat. Akal ingin menyalakan lampu dari nyala cintamu, tapi ikatan gairatmu bersinar dan mengguncang dunia. Orang yang ingin memasuki taman rahasia cintamu, tangan tak terlihat datang dan mendorongnya pergi. Ini pembahasan dalam kitab Sufi tentang gairat ilahi. Tapi ini ada syair menarik dari Rumi. Ini syair Rumi. Seorang raja akan cemburu jika ada orang yang telah menyaksikan wajahnya, namun orang itu lebih terpikat pada pewangian. Ini lucu ya. Ada quote Rumi. Orang gila itu adalah ketika dia melihat wajahmu tapi dia tidak gila. Jadi orang gila itu adalah ketika dia melihat wajahmu tetapi dia tidak gila. Itulah orang gila. Itu ada quote Rumi, indah. Ini mungkin diambil dari sini ya. Seorang raja akan cemburu jika ada orang yang telah menyaksikan wajahnya, namun orang itu lebih terpikat pada wewangian. Saya selalu mengumpamakan seperti ini. Ada raja yang sedang mengadakan perjamuan, ngundang semua orang. Nah, yang datang itu kan niatnya macam-macam ya. Ada mau karena makanannya enak, ada mau karena istananya indah. Dia bisa tenang dengan istananya. Ya, yang pintar itu yang mau ketemu dengan rajanya. Dan karena kalau dapat raja, dia akan dapat anaknya. Gitu, jadi mantunya. Nah, perumpamaan kecemburuan Tuhan seperti gandum, perumpamaan kecemburuan manusia seperti rumput kering. Yang satu menghidupkan, yang satu ya kering. Ketahuilah asal segala kecemburuan dari Tuhan. Kecemburuan manusia bagian dari kecemburuan Tuhan tanpa ragu. Karena cinta berasal dari Tuhan, otomatis kecemburuan pun berasal dari Tuhan. Nah, akan kubiarkan penjelasan pembahasan ini dan akan kumulai tentang kezaliman kekasih atas pecinta penuh keluh. Nah, ini mungkin seorang hamba yang mulai mencintai Tuhan tapi dia masih berkeluh kesah. Aku merintih karena betapa manis rintihan baginya. Dia menginginkan dua dunia, rintihan dan penderitaan. Mengapa aku tidak merintih dengan kisah pahit penderitaannya? Karena aku tidak berada dalam pusaran mereka yang mabuk dengannya. Mengapa aku tidak merintih seperti gelap malam gulita? Karena aku tak sampai pada kilauan sinar wajah yang menyinari hati.
Perlakuan pahitnya terasa manis dalam jiwaku. Kuserahkan jiwaku pada kekasih yang memilukan hati. Demi membahagiakan sang raja yang tak ada tandingannya, aku cinta pada sakit dan deritanya. Aku cinta pada deritanya. Akan kujadikan debu kesedihanku celak untuk mataku agar kedua lautan mataku penuh mutiara. Linangan air mata yang jatuh karenanya adalah mutiara. Tapi anggapan orang-orang hanya air mata. Aku mengadu pada jiwanya jiwa. Aku bukan pengeluh. Aku hanya mengisahkan keadaanku. Hatiku berkata, aku tersiksa olehnya. Dan ku tertawakan hatiku atas kemunafikan ini. Duhai kebanggaan orang-orang benar, kaulah, lakukanlah dengan benar. Oh dirimu yang berada di atas singgasana, sedang diriku di ambang pintu. Di manakah makna di atas singgasana dan di ambang pintu? Dalam singgasana kekasih, di manakah aku dan kami? Dia menyatu. Di manakah aku dan kami? Jadi ketika orang sampai kepada makom ridho, jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah ridho kepada Tuhan, tandanya itu adalah dia bisa menikmati derita. Itu tandanya. Jadi kalau ada mengatakan saya ridho kepada Tuhan, berarti derita pada data dirinya itu dia sudah menikmatinya. Jadi kalau dia belum menikmati derita, kalau dia mengucapkan ridho itu hanya kali di mulut saja. Itu belum sejatinya. Jadi tanda bahwa seseorang ridho kepada Tuhan, derita pun nikmat bagi dirinya. Oke, terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua teman-teman. Mantap. Saya tahu teman-teman kayak wah jalan-jalan kemana gitu pikirannya ya. Bicara tentang cinta dan mungkin akan sangat bisa dipahami ketika dalam keadaan jatuh cinta itu Betul. enak banget gitu. Karena yang dijadikan objek untuk memahami bukan pikiran tapi perasaan kan. Gitu. Itu akan lebih masuk lagi karena penggambaran ini tuh cocok banget. Pada saat Rumi membuat ini kan sedang jatuh cinta. Jatuh cinta itu memang enak banget. Tidak ada yang lain selain dia kok kalau kita lagi jatuh cinta kan itu gitu. Tapi kalau udah berkeluarga yang tadi Ibu bilang apa namanya kalau anak gimana gitu. Susah memang kalau sudah bicara anak ya. Atau misalnya apa namanya pasangan. Makanya pasangan seringkali itu disebut dengan supreme being malah Mas. Istri bagi sebagian mungkin orang-orang itu disebut supreme being. Apa artinya supreme being? Apapun harus diturut gitu. jadi kalau enggak itu jadi rusak gitu. Nah, menarik banget bagi saya ketika tadi ngomongin masalah anak juga karena ada ibu-ibu yang memang rata-rata ibu-ibu sih yang hubungan dengan anak tuh sangat dalam gitu. Bapak-bapak Anda. Bapak-bapak lebih bisa cuek, lebih bisa yang tadi nggak nangis. Itu kan yang nangis istrinya kan. Sementara bapaknya cool aja. Karena dia mungkin ngelihat gitu ya. Lu bisa ngelihat. Tapi kalau ibu-ibu itu walaupun anaknya udah nakalnya kayak apa gitu ya, tetap aja cintanya nggak pernah hilang. Itu kan karena ada cinta. Sesuatu yang harus disyukurin. Bahkan ya di Al-Quran tuh disebutkan kalau dalam kisahnya Rumi, Tuhan tidak akan pernah bisa menyiksa hambanya kan. Ada hadis yang mengatakan kasih sayang Tuhan selalu akan melampaui kemurkaannya. Jadi mungkin aja janji-janji yang dijanjikan di Quran itu bahwa misalnya akan apa namanya disiksa segala macamnya nggak sampai kejadian karena Maha Pemaafnya itu jauh lebih besar dibanding marahnya gitu. Simulasi aja misalnya anak ibu misalnya mau main gitu. Kalau misalnya pulang tengah malam udah diwanti-wanti nih, diancam nih, nggak akan dikasih pintu. Maksudnya nggak akan dikasih masuk kan, karena udah lewat dari biasanya. Tapi kenyataannya kalau pulang misalnya jam 2 misalnya, mabuk lagi pulangnya. Ditungguin nggak Bu? Ditungguin. Dikasih masuk nggak begitu dia masuk? Nggak. Janjinya apa padahal? Nggak akan dikasih pintu kan? Gitu. Tapi begitu datang mabuk lagi dia tetap dikasih pintu kan? Tetap dikasih masuk nggak? Berarti ibu sudah melanggar janji ibu sendiri. Nah, apa yang bikin itu jadi melanggar? Cinta kan? Cinta. Tuhan juga begitu. Cintanya sangat meluas sehingga ya kita semua dicintai. Makanya
eh, ketika kita berhasil menempatkan diri di posisi ini, itu kerasa banget kan jadinya kan, wah Tuhan tuh setiap pagi sayang sama kita, dikasih udara, dikasih apa gitu. Dari hal kecil mungkin kita bisa merasakan nikmatnya cinta Tuhan itu. Jadi mungkin belum sampai seperti yang tadi penggambarannya, wah gitu, tapi kita bisa mulai. Nah, di Quran juga bilang memang anak menjadi perhiasan kan, hiasan dunia katanya gitu, anak dan pasangan. Ya namanya perhiasan kan ada bisa menjadi penghalang, tapi Ustadz Rojawi tadi bilang, gimana kalau kita ngelihat bahwa dia juga penampilan Tuhan gitu kan. Jadi begitu melihat senyumnya anak, ya senyum dia juga. Itu sangat enak banget. Marahnya anak juga bagian dari dia juga sedang bermain bersama kita. Itu jauh lebih apa ya? Bagi saya juga jauh lebih enak gitu. Sehingga nggak jadi mau marah pun, oh dia lagi marah nih, dia lagi bermain nih. Dia juga yang menampil gitu loh. Dan suka banget kenapa kita nggak coba mendahulukan Tuhan terlebih dahulu gitu ya sebelum kita ke yang lain-lain. Nah ibu-ibu ini yang sempat juga itu sangat melekat dengan anak, sangat melekat dengan anak sampai eh, pelan-pelan gitu yang tadi saya bilang dia adalah milik ibu cuma badannya karena lahir lewat ini kan, lewat dari sini. Tapi jiwanya punya siapa? Ya kan? Kalaupun dia nakal gitu, kalaupun dia bandel misalnya, emang kita bisa merubah jiwa anak itu? Kan nggak bisa. Siapa yang bisa merubah? Dia juga kan? Jadi kita hanya perlu mencintai dan menerima dengan kondisi yang lapang dada. Masalahnya adalah sampai usia berapa, Bu? Ibu cinta sama anak ibu itu. Kalau udah misalnya udah menikah, dia udah mencintai orang lain gimana? Kalau dia udah misalnya itu kan juga ada stage-nya ya. Mungkin kita sayang sama anak kan usianya SD, SMP, oh sayang banget. SMA, wah udah mulai itu ya. Terus ketika kuliah misalnya udah lain lagi ceritanya, Bu. Berantem terus malah. Iya nggak, Bu? Berantem terus nih ada juga anak-anak dia SMA gitu, apa udah kuliah nih, nggak mau sholat, berantem sama orang tuanya, sama ibunya. Wah, eng-engan gitu. Jadi artis. Cerita itu gitu. Jadi kita. Nah, Gitu ya. nah, Kan sudah terjadi. nah, Punya pemberkatan ya kenapa ini diambil gitu. nah, iya. Jadi kalau tahu bahwa sejak awal kita punya pemberkatan, nah kita lepas. Tapi kadang atau sering kali kita tuh nggak paham bahwa sebuah pemberkatan gitu. Kalau ada dua orang anak, yang satu anak kita, yang satu anak orang lain nih, iya kan? Iya kan misalnya nih, anak kita sakit, anak orang lain sakit juga. Mana kita yang lebih agak sakit? Anak orang lain kita biasa aja kan? Berarti kita nggak punya kemelekatan ke anak orang lain. Kalau sama anak tuh, udah pasti sendiri, udah sudah pasti ada kan sama pasangan gitu. Nah itu gimana tuh satu? Bagaimana kita cara tahu kalau kita punya kemelekatan? Dan kan selama ini tidak selalu buruk kan kemelekatan itu. Dan Iya. tidak selalu Dan tidak selalu anak. Iya, kalau dalam pembahasan sufi, tempat melekat itu kan hati ya. Jadi wadah kemelekatan itu sebenarnya ada di hati. Nah, sebenarnya sederhana sebenarnya untuk mengetahui apakah kita melekat atau tidak. Yakni, apakah sesuatu itu menggetarkan hati saya? Jadi kalau dia menggetarkan hati berarti saya punya titik kemelekatan. Jadi semakin dia menggetarkan hati berarti kemelekatan saya semakin besar. Jadi ukurannya selalu di hati karena memang wadahnya adalah hati. Itulah kenapa ada banyak para sufi mengatakan bahwa silakan miliki tapi jangan masukkan ke hati. Cuma itu biasanya susah. Kalau kita miliki umumnya itu sudah masuk ke hati. Biasanya kalau kita memiliki sesuatu biasanya ya itu kita masukkan di hati. Nah, makanya ini bukan soal kaya dan miskin, bukan soal memiliki dan tidak memiliki, tetapi sejauh mana dia masuk ke hati kita. Tapi kalau dia sudah masuk ke hati, itu menjadi bagian dari diri. Bagian dari diri. Makanya kalau dia pergi,
sakitnya luar biasa karena ya karena kita harus mengeluarkan dari hati kita seperti itu. Kita harus mengeluarkan dari hati kita. Nah, makanya kenapa ada laku-laku untuk melepaskannya. Salah satu fungsinya agar itu pertama menyadari bahwa apa saja sih yang kemudian hadir di dalam hati kita. Kedua adalah bagaimana perlahan-lahan itu saya menyadari bahwa ini semua adalah relasi saja, relasi bahwa ya makanya filosofinya itu seperti ini, kita naik kereta, ya di situ ada orang naik, oh kita lah bersama, kemudian dia turun di stasiun berikutnya kita masih lanjut, ada orang naik lagi, itu kan seperti itu sebenarnya. Ini pemisalan bahwa yang datang ke dalam hidup kita itu ya macam-macam, bisa benda, bisa jabatan, bisa orang, macam-macam. Dan dia mampir sementara di dalam hidup kita. Nah, intinya adalah ini semua tangan-tangan Tuhan untuk bagaimana kita punya kesadaran ilahiyah dengan apapun yang datang ke dalam kehidupan kita. Makanya ada pesan Rumi yang bagus, apapun yang datang padamu adalah pesan dari Tuhan, baik itu derita maupun bahagia. Jadi semuanya adalah pesan ilahi. Jadi ukurannya adalah hati. Jadi kalau kita agak berat, berarti itu sudah menggetarkan hati. Itu menggetarkan. Artinya selama ini saya meletakkan itu di hati. Nah, orang terdekat biasanya kita letakkan di hati, gitu. Ya, karena memang itu menjadi ini ya, kita menjadi otoritas milik, gitu. Milik, otoritas milik kita. Makanya ayat tadi itu mengingatkan, wa idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu mengingatkan ya ini milik Tuhan. Ini milik Tuhan, ini bukan milik kita. Ya, betul. Jadi mungkin yang diperlukan tuh latihan kali ya. Iya. Ya. Ya. Makanya alhamdulillah Pak Ustadz, saya Membuat catatan-catatan ini setiap hari. oh ya, Sebelum saya beraktivitas sudah saya kan biasa bersyukur, kemudian yang lain juga. Setiap hari ini saya ucapkan, saya tulis sebagai quote saya, bagus untuk direnungi, semua datang dari Allah, dan cepat atau lambat semua akan kembali pada Allah. So, perpisahan dengan yang kita kasih itu pasti. iya. Ini dalam berbagai aspek ya. Cepat atau lambat. Sementara atau untuk selamanya. Kan ada yang kadang-kadang ditinggal pergi kerja kemana, ya. Ini. Tapi kalau akan dipertemukan lagi di dalam kehidupan yang lain, ini buat saya sendiri, nggak tahu yang lain kayak gimana. Itu aja, ini setiap hari untuk mengingatkan ya, karena memang kita nggak tahu gitu. Itu aja, makasih. Makasih sharingnya Pak. Makasih Pak Bagus sekali. Ya. Bagus Ini ada sekali. yang nanya nih yang di Zoom dari Bunita Sansan. Bagaimana cara membedakan cinta dengan obsesi? Karena seperti yang diucapkan tadi, salah satu contohnya berupa marah dan mengeluh, itu relatif mudah menyadarinya. Namun bagi sebagian orang, termasuk saya, sulit membedakan cinta dengan obsesi. Nah, kalau cinta, nah bagusnya begini. Kalau dalam tradisi Sufi, cinta itu selain pembagian ini, ada yang disebut dengan cinta dalam kaitannya dengan hubbun. Ini pecinta dan kekasih saling mencintai tapi masih ada jarak. Ada jarak. Kemudian ada kata asyaka yang menjadi asyik masyuk ya. Pecinta dan kekasih ini sudah menyatu. Kemudian ada kata muhayyama. Muhayyama ini pecinta dan kekasih sudah melebur. Melebur. Gitu. Nah, dan ini
Kalau kita bicara cinta, eh, itu yang ada adalah kemurnian. Kemurnian dan hal-hal yang terkait dengan apa ya, sesuatu yang menghidupkan. Makanya kalau ada obsesi, marah, kemudian mengeluh, sebenarnya itu di situ ketika itu, saat itu tidak ada cinta sebenarnya. Jadi cinta dengan obsesi itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau obsesi itu berarti dia akan apa ya? Di situ ada sesuatu yang lain selain cinta. Kalau sudah ada kalimat obsesi, kalau sudah ada kalimat obsesi. Nah, oleh karena itu eh, sebaiknya dia melihat kembali tentang kedalaman cintanya. Karena kalau sudah obsesi muncul, kemurniannya cinta itu sirna ya. Itu bukan lagi cinta sebenarnya ketika obsesi hadir. Ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua, jika ada yang cemburu, jika Tuhan dekat yang lain, misal konteks Azazil tadi ya, apakah ia tidak mengetahui bahwa cinta Tuhan tak terbatas? Atau sesimpel karena kesombongan saja sehingga nggak sadar hal tersebut? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Itulah makhluk. Makhluk itu selalu punya keterbatasan. Nah, si Azazil ini kan dalam hadis diriwayatkan dia senantiasa bersama Tuhan ya. Dia ribuan tahun sujud bersama malaikat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika perintah datang, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya menciptakan khalifah di bumi. Nah, di situ ada pemberontakan kepada diri Azazil. Artinya secara potensi di dalam dirinya itu sudah ada yang disebut dengan takabur. Dan itu diabadikan dalam Quran. Kana wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak dahulu Azazil ini takabur. Kana wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak dahulu dia takabur, dia sujud. Nah, ketika perintah itu datang, dia ada penolakan. Nah, begitu juga dengan manusia, sifat-sifat itu kan ada di dalam diri ya. Ada sifat baiknya, juga ada sifat yang berlawanan dengan baik tadi. Dan itu akan teraktual, akan terjadi ketika ada kayak tadi perintah Tuhan. Sebelum ada perintah penciptaan Adam, dia sujud. Setelah ada, baru dia kemudian ingkar. Nah, bukan soal ini ya, Azazil punya kesadaran atau tidak. Dia punya kesadaran lebih baik, tetapi kata Rumi, kadang ketika satu sifat itu muncul, itu menggelapkan yang lain. Jadi ketika misalnya keangkuhan datang, ketika dia keangkuhan yang lebih dominan, itu akan menggelapkan yang lain. Kesadaran itu akan tenggelam. Kesadaran pilihan dan seterusnya. Nah, begitu juga. Makanya kita harus hati-hati. Ketika kita ada sesuatu yang ini ya, membuat kita emosi luar biasa, itu hati-hati karena itu pasti akan menggelapkan yang lain. Kita tidak akan lihat lagi situasi yang lain. Yang ada, yang hanya kita fokus itu pada murka dan amarah tadi dan emosi tadi. Seperti itu. Ini baru kita bicara emosi ya, belum yang lain, belum hasut, belum sendengki, belum itu baru sifat angkuh. Dan masing-masing itu punya potensi, hasut punya potensi, ria punya potensi dan seterusnya. Makanya dalam sufi kita tidak boleh mengandalkan diri. Kita ini lemah. Yang kita harus ingat bahwa kita bisa berbuat baik hanya karena inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pejalan tidak boleh mengandalkan dirinya. Sayalah yang bisa sampai di sini. Ini kalau bukan saya itu tidak boleh. Kita harus menyadari bahwa kita bisa berbuat baik ini itu karena karunia, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesadaran itu harus senantiasa hadir di dalam diri kita. Bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Maya, silakan. Ustadz, pecinta dan kekasih itu, kalau kita
membangun kecintaan kepada Allah, itu kata-kata yang disukai Allah apa ya? Kayak kalau di sini kan misalnya kita suka sama seseorang, anak muda, gue suka sama lu, gitu kan. Dengar itu aja tuh udah berdua suka tuh gitu ya. Terus kita kalau sama anak, sayang kesini dong, ada sayang kesini dong gitu ya. Kalau Allah itu apa, Ustaz? Takbir. Nah, sayang sekali buku saya belum ini. Saya nerjemahin Munajat Khoja Abdul Ansori. Itu relate dengan pertanyaan Ibu. Jadi munajat itu adalah setiap orang itu berbeda-beda. Jadi intinya adalah kedekatan sebenarnya. Seperti apa kita memanggil itu kembali ke diri kita setiap orang, gitu. Ya, kalau Rumi itu kadang memanggil Tuhan Raja, jadi dia ke konteks. Jadi kalau Rumi bicara tentang kekuasaan Tuhan, dia akan memanggilnya Raja, gitu. Tapi ketika Rumi berbicara tentang keindahannya, dia akan mengatakan kekasih, gitu. Dan kalau euforia tentang cintanya, dia akan memanggil Tuhan dengan cinta. Jadi di kitab Masnawi, Tuhan itu panggilannya banyak, kadang ilahi, kadang raja, kadang cinta, kadang kekasih, gitu. Itu tergantung dia sedang apa saat itu. Dia sedang merasakan apa dan dia sedang ingin melafazkan apa kepada Tuhan. Jadi kalau bicara tentang penciptaan, kekuasaan, itu pasti memanggil Tuhan dengan raja. Wahai raja di raja, gitu. Karena konteksnya tentang kekuasaan ini. Tapi ketika dia bicara tentang kedamaian, ketenangan, itu pasti memanggil Tuhan dengan kekasih. Nah, begitu juga setiap orang. Kalau kita belajar tentang filosofi munajat, jadi munajat ini seperti Rabi Adawiyah, juga begitu. Rabi Adawiyah juga memanggil Tuhan seperti Rumi. Selalu memanggil Tuhan dengan kekasih. Karena itu tadi, unsur kedekatan. Nah, setiap orang sebenarnya, kedekatan dengan Tuhan itu dia bisa mengekspresikan seperti apa, dengan kalimat apa, dengan bahasa apa, dan memanggil Tuhan dengan apa. Dan ada yang menarik, kita pernah bahas di sini, yang seorang ini penggembala, ya kan? Masih ingat penggembala yang memanggil Tuhannya, wahai Tuhan, di mana Engkau? Saya ingin memberimu susu, menyisir rambutmu, mencari kutumu, gitu. Nah, karena ya begitulah bahasa penggembala. Penggembala itu kan yang tahu ya gembalanya gitu. Dengan bahasa itu dia bermunajat kepada ilahi. Makanya dalam munajat, setiap orang itu sebenarnya berhak memanggil Tuhan seperti dengan perasaannya. Ya, perasaannya. Jadi itu kembali kepada perasaan kita masing-masing. Oke, ada lagi Ibu? Oke. Kalau Goyrab ini kan pembahasannya khusus di bab sufi atau di ada bagian akidah juga, Ustaz, kayak Asmaul Husna atau sifat 20 tuh ada padanannya nggak, Ustaz? Atau khusus cuman di sufi gitu, Goyrab? Sebenarnya karena dia ada hadis, sebenarnya bukan cuma di sufi. Nah, cuma sufi ini memang jalan cinta dan memang mendahulukan cinta dari segalanya, makanya para sufi ini lebih dominan membahas tentang ghairat ilahi. Di luar bahkan ini dianggap sesuatu yang nyeleneh. Nah, membahas kecemburuan Tuhan itu dianggap sesuatu yang nyeleneh. Padahal ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Nah, itu tadi karena dia tidak bisa memahami bahwa ada konsekuensi dari kedalaman cinta yang disebut dengan ghairat. Bahkan itu tadi kalau dalam sufi ya, bahkan ghairat itu menjadi makom ghairat. Itu ada makom ghairat. Nah, cuma kalau makom ghairat, kalau seorang hamba maknanya bukan kecemburuan tapi ketakjuban. Jadi ketika dia sampai kepada keindahan ilahi, dia akan takjub yang tak pernah henti-henti. Kalau kita kan biasanya takjub hanya sekali ya. Nah, kalau sampai pada makom itu, hamba akan takjub yang tak pernah henti. Karena dia akan terus menyaksikan tajalli Tuhan yang tak terbatas. Gitu. Dari situ bahasanya akan berbeda.
kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya itu akan berbeda. Satu pertanyaan lagi, Seth. Ya, Gimana cara membedakan kalau kita dekat dengan Tuhan benar-benar sebagai sebuah realitas atau halusinasi belaka gitu? Kadang-kadang kan, wah udah dekat dengan Tuhan nih, tapi jangan-jangan itu halusinasi kita aja gitu. Atau memang beneran itu sebagai sebuah kedekatan. Atau kita ngelihat orang lain misalnya kan, wah dia dekat dengan Tuhan. Ya ternyata konslet gitu kan sebenarnya kan ada juga yang begitu gitu loh. Ternyata konslet gitu. Nah itu gimana? em, sama dengan ini, kalau ada sepasang saling mencintai, mereka pasti tahu tandanya. Hmm. Tahu tanda bahwa dia sedang dicintai, tahu tanda bahwa dia sedang dikasihi. Hmm. Nah, kalau dia merasa dekat dan cinta dengan Tuhan, atau Tuhan sedang mencintainya, itu pasti ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya, klaim ini pasti tidak tepat. Apa tandanya tuh kira-kira? Ya, Biasanya. biasanya dia punya ini, biasanya dia menikmati ketika dia sedang asyik masyuk dengan Tuhan. Hmm. Dengan Tuhan. Misalnya begini, sebentar kan Ramadan. Ya, ya. Jadi kalau kita baca Quran kan, kita lihat halamannya ini sudah halaman berapa sih? Kan? Nah, sebenarnya kita sedang membaca, kita mau menghabiskan halaman. Halaman. Nah, itu tidak ada asyik di situ. Oh, Di situ tidak ada cinta. nggak ada joyful ya. Iya, Nggak ada joy. kayak gitu. Karena Personal ya. sangat personal, Personal. sangat personal, sangat personal. Atau tiba-tiba ini ada masalah besar, dia cukup bermunajat sekali tahu lepas. Nah, itu tanda. Hmm. Oh, ini itu. Dan makanya ini saya biasa memperhatikan bahwa sesuatu yang kan kalau kita menganggap semua pesan Tuhan, sebenarnya kita bisa berdialog dengan pesan-pesan itu. Hmm. Kan? Misalnya begini, saya selalu memperhatikan misalnya kalau ada suara burung yang sedang lewat di tengah malam dan suara burung sendiri, saya selalu membuatkan itu, wahai burung, tolong doakan, gitu kan, titip doa kepada Tuhanmu agar engkau gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap sesuatu itu sebagai segala sesuatu pesan Tuhan, sebenarnya kita bisa berdialog dengan pesan-pesan itu, dan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Dan ya, ketika sesering apa kita berdialog, insya Allah kita akan melihat kedekatan itu. Ya, jelas sih. Artinya itu dibutuhkan sebuah praktek ya. Betul. Untuk kita terus mengenali setiap tanda-tanda, setiap peristiwa, dialog yang terjadi gitu. Sehingga bahkan mungkin bisa perlu dibuktikan dalam kehidupan. Iya. Oh ini works nih. Ketika ngomong begini tentang sesuatu ternyata bekerja gitu. Oh itu ada jawaban. Nah itu mungkin bisa menguatkan kita bahwa kita sedang juga diajak dialog oleh dia gitu. Tapi kalau dialog ini misalnya tidak mendapatkan jawaban malah yang lain, nah itu juga mungkin kita harus lihat dari sisi yang lain kali ya, kan itunya jawabannya. Kadang-kadang jawabannya nggak sesuai dengan isi pikiran kita kan, jawabannya mungkin sesuai dengan realitas yang ada saat itu. Itu sih juga sering dipraktekkan. Nah itu kalau kita dilatih sebenarnya ya kita punya intimasi dengan Tuhan kan. Jadi bukan hanya nabi aja atau Rumi saja yang punya intimasi dengan Tuhan, kita pun sebagai seorang jiwa atau sebuah makhluk rohani itu punya intimasi. Tinggal kita latihan sehingga nanti pelan-pelan kebuka itunya. Itu sih mungkin. Nah, kalau nanti kecemburuan muncul tadi, ya kan, kalau ada itu muncul, nah kita mungkin nggak suka lihat orang lain begitu, atau misalnya itu pasti ego yang masuk sih. Karena menurut saya kesadaran itu pasti akan pelan-pelan naik gitu. Kalau orang selalu diamarah dengan orang yang selalu dalam jiwa mutmainnah gitu, itu cara ngeliat sesuatu juga pasti beda ya. Itu pasti beda. Lihat anak kecil di pinggir jalan yang dia sedang mengemis misalnya, kalau dari sisi amarah kita kesel sama dia, kan gitu ya. Tapi kalau jiwa kita tenang, kita pengen ngasih, kan gitu ya. Atau lebih tenang lagi, wah ini Tuhan sedang menunjukkan sesuatu apa nih pada kita. Nah itu kan dari cara pandang kita juga udah mulai ada perbedaan gitu. Makanya ngeceknya jiwa gue sedang apa nih gitu. Anak kecil menjatuhkan benda aja kita marahnya luar biasa. Tapi kalau lagi tenang, ya sudah gak apa-apa gitu ya kan. Jadi ada semacam kita sendiri bisa mengecek kesadaran itu pelan-pelan. Asal kita perlu ngelatihnya. Gitu sih, Bapak Ibu sekalian kayak cukup ya untuk. Oh ya satu lagi ya.
Selama ini di dalam ajaran-ajaran agama ketika kita bicara menyekutukan Tuhan, itu selalu dihubungkan dengan mistis. Sebenarnya bukan? mistik artinya ini menduakan Tuhan dengan entitas lain gitu. Oke. Ya, tapi bukan kemudian dengan kemelekatan kita gitu. Nah, ini dialog hari ini itu kan lebih banyak pada relasi kita dengan Tuhan. Padahal di sisi yang lain, contoh-contoh kemusyrikan itu seperti itu gitu. Artinya memang entitas lain itu bisa saja benda, bisa saja uang gitu ya. Tapi juga bisa power yang lain gitu. Nah, ini gimana Tats? Makanya istilah musyrik dan tidak musyrik itu istilah yang sangat tipis. Itu hanya di pikiran. Ya. Sama ini kalau minum obat, kalau saya meyakini yang menyembuhkan obat itu sudah musyrik, kan? Kalau saya meyakini obat ini yang menyembuhkan itu musyrik, karena huwa syafi, dialah yang menyembuhkan. Jadi, nah ini hanya sebagai perantara untuk kemudian saya mendapatkan kesembuhan. Dia cuma mediasi saja. Ngomongnya gimana tuh? Apa? Ngomongnya, ngomong sama obatnya nih. Kamu jadi jalan lewat kesembuhan ya. Paling gitu kali ngomongnya ya. Artinya bukan kita meletakkan karena obat itu aku jadi sembuh, Iya, ya kan? iya, iya, Alat, iya. itu alat. Tuhan lewat. Lewat. Ya, terima kasih Tuhan gitu. Mm-mm. Kita pernah bahas juga, ini tradisi orang dulu ya. Mm-mm. Kalau ada makanan jatuh, itu biasanya orang tua kita ambil. Sebelum dia makan, dia cium dulu, baru kemudian dia makan. Karena dia meyakini inilah ar-razikiyah. Dialah yang maha rezeki. Yang maha rezeki itu tidak terpisah di sini. Ada Kita hanya melihat pisang orang tua di lihat kita. Lu lihat inilah yang maha rezeki itu ada di sini, di balik ini. Iya. Makanya ketika ini jatuh di lantai, dia ambil, dia cium, kemudian dia makan. Iya. Karena dia meyakini inilah ar-razikiyah. Makanya musik tidak musik itu cuma di pikiran. Cuma di pikiran. Kalau kita meletakkan bahwa inilah yang mengenyangkan, saya musyrik. Iya. Kalau obat inilah yang menyembuhkan, saya musyrik. Kalau batu ini yang membuat saya sembuh, ya musyrik. Tapi kalau yang mengatakan melalui dengan izin Tuhan, batu ini Tuhan menyembuhkan saya tidak musyrik. Kan? Jadi sangat tipis antara musyrik tidak musyrik itu di pikiran. Itu tergantung kita meletakkan apa. Ya. Begitu sih. Bahkan istilah yang paling ekstrim lagi ketika ngomong makanan di Ibnu Arabi pernah bilang adalah ya Tuhan sedang makan, bahkan kan dia makan dirinya sendiri, itu kan paling ekstrim lagi tuh. Tapi begitu diurut secara kesadaran itu benar karena semuanya dia kan, semuanya dia, itu juga dia juga itu nanti. Tapi itu lebih ini lagi, lebih untuk di awal-awal pasti akan pusing tuh. Tapi kalau diurut secara kesadaran, secara pengetahuan sampai di situ, karena tidak ada satupun yang bukan dia ada akhirnya. Dia juga semua ini kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita datang dari dia dan akan kembali pada dia juga gitu. Nah, itu Jadi betul gitu. Ah itu nanti. Ya ini tolong jangan ini disclaimer ya. Ini bukan saya ngomong. Gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik ya untuk membuka lagi wawasan kita. Bukus, terima kasih juga pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak membuat kita konslet pikirannya ya. Tapi jadi kebuka aja. Ada sesuatu yang baru loh gitu aja. Karena kan dogma kita yang lama, pelajaran kita yang lama kan kita sudah sering. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, diresapi dulu gitu, diterima dulu, jangan ditolak dulu, biarkan mendigest dulu di batin kita sehingga bisa menemukan relevansinya dalam kehidupan gitu. Ya kan ketika ngelihat anak, ingat ini siapa nih gitu. Ketika ngelihat pasangan, ini siapa nih sebenarnya? Dan diri kita yang mana yang ngelihat itu. Nah, kalau itu sudah selaras, saya rasa setiap episode kehidupan kita akan berjalan dengan indah. Bukankah kita setiap hari menginginkan keindahan dalam hidup kan? Kebahagiaan gitu. Itu sih menurut saya. Jadi terima kasih Ustaz Nur Jabir atas waktunya teman-teman semua. Tepuk tangan dong buat kita semua di sini. Oke, alhamdulillah sudah sampai di akhir acara. Sebelum ditutup, mengingatkan kita mau ada zikir rumi. Jadi Ramadan kayaknya kita
buat zikir rumi aja ya. Kita nanti bulan Maret kan Sambil ketemu buka Ramadan. puasa atau tidak? Nah, itu saya balikin lagi ke teman-teman. Mau di jam segini, jam 10 sampai jam 12, atau mau sore, jam 4 sampai jam 6. Nggak masak, Bu, di rumah atau gimana? Nanti kita sepakati di grup ya. Gimana? Iya, karena ibu masak biasa sore kan? Gitu, nyiapin takjil apa gitu. Itu apa namanya? Buat Ramadan kita buat zikir rumi ya. Kita di sini belum pernah nih bikin zikir rumi kan? Di Sare Hotel kayaknya udah beberapa kali ya. Di sini kita belum pernah, kita coba nanti bikin zikir rumi di pagi, nggak apa-apa ya, di jam Nggak apa. 10 jam situ. Terus yang kedua, kita mau ada acara itu juga kan, retreat, tapi kita belum cek hotelnya. Iya. Dan ingatkan lagi, Desember kita akan rencanakan untuk konya ya, itu nanti konya ya. Mudah-mudahan masih panjang waktunya biar kita persiapan ya. Saya juga lagi coba nyari ininya apa namanya alurnya atau apa namanya tur yang bisa menyediakan ke arah sana 10 harian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita hening sejenak sebelum kita tutup ya. Bismillah, tarik nafas 8 kali baru Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah ada di Zoom dan juga yang hadir di sini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.